menuntut ilmu, sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, ilmu itu akan menjagamu. Beda dengan harta yang selalu kau sibuk menjaganya. Dalam perkataan sebagian orang yang lain ternukil, mereka mengatakan ilmu itu tidak akan menambah kecuali kemuliaan untuk dirimu. Maka kenapa kau tinggalkan kemuliaan dan menuju kepada kebodohan? Kenapa tidak mau belajar? Sementara menuntut ilmu juga kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana kata Nabi SAW, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kita tidak boleh ada kata saya tidak belajar. Jadi orang kalau punya ilmu itu teman-teman luar biasa. Mereka terbawa dengan arus kebaikan dan kebaikan. Karena ilmu itu memandu dia. Pernah terjadi salah satu Khalifah Utsmani. Konon ceritanya begitu. Dia namanya Sulaiman Al-Qanuni. Terkenal sekali. Seorang mujahid, seorang luar biasa kiprahnya dalam hidup. Walaupun sekarang banyak dibuat sinetronnya justru bercerita tentang sesuatu yang bertolak belakang dengan kepribadiannya gitu. Jadi dia adalah orang yang soleh dan sampai pada saat dia meninggal hampir seluruh gereja di Eropa membunyikan loncengnya sebagai tanda kemenangan mereka. Meninggalnya saja. Dan luar biasa pada saat hidup, tidak pernah kalah dalam peperangan. Kuat sekali Turki Utsmani di zaman khilafahnya beliau. Maka Sulaiman Kanuni ini salah satu cirinya dia selalu nuntut ilmu sampai dia menjadi alimnya orang Turki pada saat itu dan menjadi khalifah raja. Itu pun dia masih selalu bertanya kepada para ulama yang hidup di zaman dengan beliau. Termasuk fatwa-fatwa. Tulis resmi, saya bertanya tentang begini dan begitu. Dijawablah juga resmi oleh para ulama di zamannya. Mungkin juga sebenarnya ilmunya Sulaiman Kanuni sudah cukup, tapi dia bertanya untuk memastikan. Di antara dulu pertanyaannya, dia tanya tentang adanya semut di istana. Boleh nggak saya membunuh semut-semut itu? Karena banyak sekali jumlahnya. Nggak bisa lagi dibersihkan gitu. Maka mau dimusnahkan. Lalu ditanyalah kepada para ulama-ulama besar pada zaman itu dan dijawab. Intinya teman-teman, hampir seluruh apa yang dia tanya, kalau kita sekarang lembaran kertas, zaman dulu orang di kulit ya, itu disimpan sama dia, lalu ditaruh dalam satu buah kotak. Dia wasiatkan, dia tidak pernah bilang sama kerabatnya kalau dia taruh di situ. Lalu dia wasiatkan pada istri dan anaknya, kalau saya meninggal, kotak ini masukkan bersama jenazah saya. Keluarganya nggak pernah tahu apa isinya itu. Maka dikuburlah Sulaiman Kanuni bersama dengan kotak tersebut. Subhanallah, tersebar isu. Kalau Sulaiman Kanuni meninggal, membawa kotak bersamanya. Menjadi isu, gosip. Apa tuh kira-kira? Ada bahkan sampai menyangka itu adalah emas, mungkin perak, yang dia kesukaannya lalu dibawa, bukan jadikan warisan. Karena berkecamuk di masyarakat itu, maka ulama-ulama keluarkan fatwa pada saat itu, boleh digali kembali kuburannya. Untuk dilihat kotak tersebut. Digalilah kembali kuburannya dan dikeluarkan kotak tersebut. Waktu dibuka dan dihadiri oleh para ulama-ulama yang biasa diajak diskusi oleh Sulaiman Kanuni rahimahumullah semuanya. Itu tiba-tiba mereka menangis melihat kotak tersebut. Ternyata isinya adalah semua surat-surat fatwa yang pernah dia tanyakan kepada para ulama. Dan para ulama-ulama yang hadir pada itu menangis sambil mengatakan, sungguh Sulaiman Kanuni ingin membawa ini agar dia menyampaikan di hadapan Tuhannya Allah SWT tentang fatwa-fatwa kita. Ilmu luar biasa, membentuk kepribadian yang luar biasa. Abu Yusuf rahimahullah, salah satu ulama yang masyhur, muridnya Abu Hanifah, pada saat sudah mau meninggal pun masih belajar. Terus belajar dan belajar. Para ulama juga sudah dinukil dari mereka mengatakan, ilmu agama itu kalau kau berikan seluruh waktumu, dari kecil, dari bayi sampai kau tua, maka dia tidak akan memberikan dari dirinya kecuali setengah saja. Apalagi kalau anda cuma belajar seminggu sekali, sebulan sekali, maka itu waktu yang sangat pendek. Tidak memungkinkan anda untuk menjadi seorang alim. Tapi bagaimana anda membedah atau mempelajari buku secara berurutan, diambil dari seorang guru, diselesaikan, kemudian anda pindah ke buku yang lain. Jadi istilahnya memang ada ilmu yang antum sudah pelajari sampai tuntas dari guru yang tepat. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه